warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di Dapur Wari. Ya, pada video kali ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar buttercream yang ada di video saya yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya ada beberapa video, salah satunya adalah resep buttercream sama cara membuat buttercream yang tidak berpori, yang lembut itu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang baru-baru ini juga ada yang tanya. Pertama banget yang ditanya adalah, Kak, itu takaran resepnya gimana? Ya, saya mengerti teman-teman mungkin ketemunya di video saya nggak ada resepnya. Jadi mungkin teman-teman bisa mencari video saya yang resep buttercream. Jadi di bagian bawah. Sebenarnya kalau teman-teman klik channel saya, terus itu ada banyak itu, teman-teman bisa lihat-lihat di situ ada banyak informasi-informasi. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman. Di situ ada resep buttercream. Kalau teman-teman nanya sekarang resep buttercream apa, itu jujur saya lupa karena saya udah lama nggak bikin buttercream. Jadi saya sudah agak lupa. Kalau nggak salah itu pokoknya saya itu menggunakan mentega putih. Mentega putihnya dulu itu saya pakai palmia putih yang nggak asin, karena palmia putih itu ada yang asin ada yang enggak. Harga yang asin itu lebih murah daripada yang nggak asin. Jadi yang mentega palmia putih yang tawar, kenapa? Karena di tempat saya yang paling bagus yaitu jadi saya memilih memakai yang itu, mentega putih tawar. Kemudian saya juga menggunakan simple sirup. Pertama kali saya bikin simple sirupnya, tapi lama-lama saya menemukan ada gula cair, kalau nggak salah mereknya Rose Brand, dan itu sudah cukup bagus dan manisnya itu nggak gatal di tenggorokan gitu. Jadi saya memilih menggunakan gula cair saja, yang glukosa apa gitu, yang udah jadi yang cair langsung. Terus kemudian saya juga menggunakan margarin. Untuk margarin saya menggunakan yang margarin yang campur butter. Kenapa saya menggunakan margarin yang campur butter? Karena saya mau mendapatkan rasa-rasa gurihnya. Jadi kalau manis doang itu kan rasanya agak ampang. Jadi saya memasukkan margarin itu untuk rasa-rasa gurihnya supaya dia manisnya mantep gitu. Kemudian kenapa saya pilih yang campur butter, supaya ada wangi-wangi butternya seperti itu. Jadi kalau saya untuk membuat buttercream itu saya nggak pernah menggunakan essence, karena terakhir saya menggunakan essence gitu saya agak pusing ya sama baunya ya. Jadi kalau menurut saya itu tidak begitu penting untuk menggunakan essence. Jadi saya menggunakan wangi alami dari margarin butter itu. Jadi wanginya tuh udah wangi-wangi dari susunya. Oh ya, saya juga menggunakan susu kental manis. Jadi ada wangi-wangi dari susunya, ada wangi-wangi dari butternya seperti itu. Mungkin kalau teman-teman mau menggunakan butter full juga nggak apa-apa, cuma nanti harganya juga akan lebih tinggi. Kemudian saya juga pernah buat buttercream dengan menggunakan soft cream. Sebenarnya itu enak banget, dia juga lembut, dia juga enak, rasanya itu enak lah pokoknya gitu. Cuma di tempat saya itu soft cream itu dulu itu belum ada yang jual, jarang banget yang jual. Kayaknya malah nggak ada. Jadi saya itu nyari itu tuh di online biasanya. Kemudian ada yang bertanya cara menyimpannya seperti apa dan tahan berapa lama. Kalau saya cara menyimpannya adalah saya masukkan di plastik segitiga atau plastik lainnya juga boleh, saya ikat. Lalu saya masukkan di wadah tertutup, masukkan kulkas. Kemudian kalau mau dipakai bisa dikeluarkan dulu sekitar 2 jam sebelumnya. Nanti di mixer kembali, jadi nanti dia akan halus kembali. Untuk tahannya berapa lama itu tergantung kulkas masing-masing. Jadi kualitas kulkas orang itu kan berbeda-beda. Jadi kalau untuk kulkas yang dinginnya stabil itu bisa sampai 1 bulanan, dia sebenarnya juga masih bisa tahan. Kalau untuk yang dijual-jual juga kan yang di toko-toko itu nggak masuk kulkas juga tahan lama di toko. Jadi kalau menurut saya kalau di kulkas itu bisa tahan lama banget.
Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru merintis usaha untuk kue, masih 1 hari ada, 3 hari ke depan belum ada, kayak gitu, itu bisa dimasukkan kulkas terlebih dahulu seperti itu. Kemudian mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya kenapa kok buttercreamnya kayak kerasa kasar-kasar seperti itu. Nah itu biasanya teman-teman menggunakan gula halus dan mengocoknya itu tidak sampai halus banget, jadi gula halusnya itu masih menggerindil. Untuk pengalaman juga saya pernah menggunakan whipped cream bubuk, saya masukin, itu juga sama kayak ada rasa-rasa kasarnya seperti itu. Kemudian juga pengalaman saya pernah membuat simple syrup sendiri, tapi yang karena saya salah buat, akhirnya simple syrup itu ada yang mengkristal ya. Jadi pas dimasukkan ke dalam buttercream itu dia agak-agak berpasir gitu buttercreamnya. Kemudian kenapa kok buttercream saya ngendal? Nah, itu yang pertama itu bisa karena merek. Jadi merek buttercream itu mempengaruhi rasa ngendal buttercream itu sendiri. Jadi kalau yang pengalaman saya untuk harga yang murah itu biasanya emang kalau dirasain tuh kayak ada yang nempel di atas gitu ya, kayak ada sisa-sisa minyaknya seperti itu. Kalau untuk yang kualitasnya bagus, biasanya sih tidak ngendal di langit-langit mulut. Mungkin memang rasanya tuh agak berminyak, cuma ya karena kan margarin itu, mentega itu kan lemak ya, jadi rasa minyaknya itu masih ada, cuma nggak ngendal kalau yang bagus itu. Dan juga bisa jadi karena mixernya kurang lama, jadi harus memixer sampai dia halus. Nanti dicoba sendiri itu kerasanya ringan gitu pas dicolek gitu ya, pas dirasain juga dia tuh kayak langsung hilang gitu, nggak ada yang nempel-nempel di rahang atas gitu. Kemudian kenapa kok berpori? Itu ada berbagai macam alasan juga. Bisa jadi karena merek dari margarin itu sendiri, mentega itu sendiri. Jadi bisa jadi karena kualitas mentega itu sendiri ya. Bisa juga karena masuk di kulkas terus keluar, nah itu biasanya berpori juga. Nanti setelah didiamin di kulkas lama itu nanti dia berpori, atau enggak juga bisa jadi karena buttercreamnya disimpan terlalu lama, itu juga bisa jadi berpori. Terus juga teman-teman ada yang nanya gimana lebih baik beli apa lebih baik bikin sendiri. Kalau untuk pertama-tama saya rasa teman-teman bisa untuk membeli dulu, karena saya yakin teman-teman juga mungkin agak stres juga kadang ya kalau dapat pesanan yang pertama terus harus bikin buttercream dulu seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya untuk pertama-tama untuk belajar dulu, teman-teman bisa pakai buttercream udah jadi dulu, beli yang kualitasnya bagus. Kemudian nanti kalau teman-teman rasa sudah siap, teman-teman bisa belajar membuat buttercream sendiri. Kalau saya sih lebih memilih untuk buttercream sendiri karena rasanya bisa menyesuaikan, dan teman-teman juga punya ciri khas untuk buttercream teman-teman gitu. Jadi untuk jualan teman-teman itu rasanya nggak sama gitu sama toko lain. Nah untuk resep-resep ada banyak macam resep, ada yang menggunakan Hallman soft cream, ada yang menggunakan margarin, ada yang menggunakan susu kental manis aja dengan mentega putih, ada juga yang menggunakan buttercream dengan butter, ada yang menggunakan butter. Untuk rasanya itu tergantung dari resepnya teman-teman sendiri, dari takaran dan dari bahan-bahannya. Kalau teman-teman misalnya menggunakan full butter, tentunya rasanya juga akan lebih enak, lebih ringan daripada yang teman-teman menggunakan mentega putih seperti itu. Jadi ada juga yang menggunakan buttercream dengan mentega putih dengan susu kental manis aja, katanya sudah nggak kendal. Ya rasanya pasti akan berbeda dengan yang dicampur dengan bahan-bahan lainnya, misalnya soft cream seperti itu. Dan untuk wanginya itu berbeda-beda, tergantung selera teman-teman sebagai penjual. Teman-teman kalau misalnya mau pakai essence bisa pakai essence vanilla, atau yang saya itu pernah
lihat itu orang pakai yang rum bakar apa rasa bakar apa ya saya lupa. Itu ada yang pakai itu juga, ada juga yang pakai tutti frutti itu juga ada. Atau teman-teman bisa pakai El Arom, bacanya gimana sih, L apostrof arome gitu, itu juga ada. Jadi tergantung teman-teman aja, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Teman-teman bisa mencoba mengulik resep sendiri sampai akhirnya teman-teman punya ciri khas sendiri. Sekali lagi untuk yang mau lihat resep buttercream saya bisa dicari di video-video yang bawah. Jadi maaf kalau sebelumnya saya tidak menyertakan link. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk sudah menonton. Sampai jumpa.